Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di pengantar filsafat kali ini. Kita pengen ngebahas tentang filsafatnya Leukipos ya. Kemarin kita sudah membahas filsafatnya Parmenides. Nah, sekarang kita pengen ngebahas filsafatnya Leukipos. Jadi di sini kita akan melanjutkan seri-seri pengantar filsafat, khususnya dimulai dengan filsafat Yunani kuno ya. Jadi seperti biasa, kita perlu membayangkan suatu asumsi ataupun suatu skema dulu sehingga kita bisa masuk ke dunianya Leukipos. Jadi kita perlu membayangkan bahwa di masa itu, di masa Leukipos, yaitu sekitar 2500 tahun yang lalu, dunia itu masih belum ada teleskop, belum ada mikroskop, bahkan laboratorium ilmiah pun bisa dibilang masih belum mumpuni ya, masih belum memberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan penelitian ilmiah ya, karena di masa itu masih erat dengan mitos-mitos, masih erat dengan dewa-dewa dan sebagainya. Lalu di tengah peradaban Yunani kuno, kita mengenal Leukipos yang berani mengusulkan sesuatu yang cukup revolusioner dengan pernyataan bahwa segala sesuatu di alam semesta, dimulai dari bintang di langit, air di sungai, hingga tubuh manusia, itu tersusun atas partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata, yang mana partikel itu disebut sebagai atomos atau yang memiliki arti tidak terbagi. Nah, gagasan ini di masa Leukipos itu sangat asing ya, terdengar gitu. Bahkan itu menjadi pertentangan tersendiri di mana perkembangan filsafat di hari itu cukup dominan melihat sesuatu yang lebih bersifat besar gitu kan. Masa dan kepadatannya lebih padat dibandingkan dengan pengajuan ataupun tesis yang diajukan oleh Leukipos itu tentang atomos atau atom. Dan disinilah ya pada akhirnya menjadi pondasi awal yang mana kita mengenal aliran atomisme atau mazhab atomisme ya, yang mana Leukipos ini juga menjadi bisa dianggap sebagai pendiri dari mazhab ini atomisme. Dengan masa hidup Leukipos yang berkisar di antara abad ke-5 sebelum Masehi, ya filsafat Yunani itu dipenuhi dengan perdebatan yang sangat sengit ya, yang perdebatan ataupun dialektika yang sangat pelik gitu, di mana kaum Eleatik seperti Parmenides, Zeno itu menegaskan bahwa perubahan itu hanyalah ilusi, bahwa gerak dan keberagaman itu yang mustahil terjadi gitu. Sementara filsuf lain seperti Heraklitos menekankan bahwa dunia justru penuh dengan perubahan. Nah, teman-teman, jadi disclaimer dulu, kita akan membahas Zeno dan Heraklitus juga nantinya ya di seri pengantar filsafat. Namun kita akan memetakannya lebih lanjut. Nah, hari ini kita berada di kajian Leukipos. Nah, di tengah kebuntuan dan diskusi yang sengit tadi, Leukipos itu datang memberikan jalan yang lebih baru gitu. Dia berpendapat dunia memang seakan tampak berubah, tetapi ada yang tetap. Nah, yang tetap itu ber berada dan kita sebut sebagai atom. Atom merupakan partikel abadi yang tidak pernah hancur. Yang berubah tuh hanyalah cara atom-atom itu tersusun dan bergerak di dalam void, yaitu ruang kosong yang memungkinkan pergerakan terjadi. Jadi kita perlu melihat juga secara singkat tentang gagasan utama dari Leukipos itu yang kemudian membentuk kerangka berpikirnya. Yang pertama itu segala sesuatu tersusun atas atom, yang mana atom itu abadi, keras, tidak bisa dibelah, berbeda bentuk dan ukuran serta susunannya. Terus yang kedua ada void atau kekosongan itu yang sifatnya nyata. Jadi tanpa adanya ruang kosong ya tidak mungkin ada gerakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu berkaitan dengan segala sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya gitu. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu terjadi karena alasan dan suatu keharusan yang ya bisa kita lacak kok dengan rasio kita. Nah, disinilah Leukipos itu berhasil menanamkan embrio determinisme, dan mungkin kalau teman-teman mendengar kata determinisme pasti cukup akrab dengan
seperti hal-hal yang diajukan oleh Marx misalnya ya, determinisme ekonomi dan sebagainya, so on and so on. Lalu pandangan bahwa segala peristiwa itu mengikuti hukum sebab akibatnya itu ya sifatnya niscaya gitu ya. Ya pasti ada sebab dan akibat, ya tidak mungkin gitu. Dan itu yang dipegang oleh Eukipus tadi. Jadi sekilas ya filsafat Eukipus ini mungkin terdengar kuno ya, sama seperti filsafat yang hidup sezaman dengan Eukipus. Tetapi kalau kita tarik filsafatnya ke relevansi hari ini, itu terdapat beberapa hal yang juga sudah saya rangkum sehingga itu menjadi uh, kajian kita untuk meneliti lebih jauh lagi sejauh mana sih filsafat-filsafatnya Leukipos ini masih relevan hari ini kan. Dan ini ada 4 ya. Yang pertama itu nanoteknologi dan kedokteran modern. Jadi dulu itu kita tahu ya, apa yang masih sekedar spekulasi itu hari ini menjadi realitas. Mungkin dulu suatu penyakit atau simptom itu lebih dikaitkan dengan yang namanya mitos-mitos ataupun suatu fenomena-fenomena yang dibungkus dengan cerita-cerita rakyat. Nah, lalu dulu Leukipos ini mengajukan tentang konsep atomisme yang mana itu bagian-bagian yang sangat kecil, dan hari ini kita mengenal yang namanya teknologi nano. Nah, teknologi nano ini memungkinkan kita merekayasa materi pada skala atom dan molekul. Jadi di dalam nanomedicine, ilmuwan itu mencoba mendesain nanopartikel yang bisa mengantar obat langsung ke sel target gitu. Sama seperti Leukipos gitu, yang membayangkan bahwa sifat zat itu bergantung pada susunan partikel yang paling kecil ataupun yang terkecilnya. Nah, bahkan di struktur DNA ya gitu kan, rangkaian nukleotida yang bisa diprogram untuk membentuk suatu pola tertentu yang akhirnya itu menjadi gema di dalam uh, dunia modern hari ini, yang berkaitan dengan gagasannya Leukipos bahwa perbedaan bentuk dan susunan partikel itu menentukan sifat dari sesuatu. Sehingga kita perlu menyadari bahwa ide-ide yang dari zaman kuno itu berjalan melintasi berbagai perkembangan zaman sehingga akhirnya menemukan relevansinya hari ini. Nanoteknologi ya, itu salah satunya. Dan ya saya sering mengangkat AI ataupun kecerdasan buatan, dan kali ini saya mengangkat itu kembali di dalam membahas filsafatnya Levinas, yang mana ketika kita berbicara tentang artificial intelligence, kita itu masuk ke ranah determinisme Yukipian. AI itu bekerja berdasarkan algoritma, yang mana algoritma ini merupakan seperangkat aturan tetap yang memproses data untuk menghasilkan suatu output tertentu. Ya meski AI itu kelihatannya kreatif ya dalam tanda kutip dan mengandung kebaruan, ya mungkin masih bisa kita perdebatkan sebagai episode kebaruan yang sebenarnya itu merupakan konsekuensi logis dari hukum kausal digital. Jadi akan menimbulkan pertanyaan gitu. Apakah ini berarti manusia dan AI itu sama-sama terikat pada hukum sebab akibat? Nah, pertanyaan itu kemudian membawa kita kembali ke dalam dilema kuno gitu. Apakah kita benar-benar memiliki kebebasan atau hanya menjalankan rangkaian sebab akibat yang telah ditentukan sebelumnya? Lalu kita berangkat ke pendekatan yang lebih menarik seperti yang juga kita angkat di dalam filsafatnya Parmenides ya, berkaitan dengan mekanika kuantum. Ya meski modern sangat, ya kita kenal mekanika kuantum dari konsep-konsep yang ada di tahun atau abad ke-19, abad 20 ya kan. Yang mana mekanika kuantum ini tetap melanjutkan tradisi dari atomisme. Yang mana partikel elementer itu tidak lagi dipahami sebagai bola padat, tetapi sebagai entitas kuantum yang berperilaku seperti gelombang maupun partikel. Ya walau uh, memiliki dasar ataupun prinsip yang tetap sama gitu kan. Seperti yang Leukipos sampaikan bahwa dunia itu terdiri dari unit-unit terkecil yang membentuk realitas yang sangat kompleks. Nah, ini terimplementasi dan dilihat pada fase berikutnya atau titik berikutnya yang saya rangkum, yang mana ini berkaitan dengan daily technology ataupun teknologi sehari-hari seperti smartphone, ya, HP-HP kita ini, atom yang bisa kita bilang tersusun dengan rapi itu membentuk transitor. Atom-atom logam ini yang sifatnya langka itu memberikan kekuatan pada baterai, bahkan layar sentuh yang bekerja karena interaksi atom-atom itu
memberikan suatu hal yang dapat kita rasakan hari ini. Ruang kosong atau void itu menjadi penting karena alur listrik itu uh, mengalir melalui celah gelombang elektromagnetik yang mana itu melintasi ruang, sehingga hal ini yang kita lihat di dalam suatu skema teknologi yang namanya smartphone itu mengikuti prinsip Newtonian, sehingga setiap kali kita menyentuh layar HP terjadilah rangkaian sebab akibat yang deterministik sesuai dengan hukum fisika, algoritma, dan semua itu terjadi tanpa ada unsur kebetulan. Nah, disinilah filsafat Eutipus itu menjadi relevan, bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga secara eksistensial ya. Jika segala sesuatu berjalan karena sebab akibat yang sifatnya niscaya gitu, di manakah letak kebebasan manusia? Apakah manusia hanyalah rangkaian atom yang bergerak sesuai hukum deterministik, atau kesadaran kita itu memberi ruang bagi kebebasan yang berbeda dari mesin? Nah, hal-hal tersebut mengajak kita untuk melakukan refleksi ya, refleksi yang mungkin ini perlu bagi kita gitu. Pertama, dalam menghadapi AI, Artificial Intelligence, apakah kita sekedar menyaksikan jalannya hukum kausalitas digital atau masih punya kuasa untuk menggerakkan penggunaannya bagi kemanusiaan? Apakah setelah AI ini diciptakan, kita hanya sebagai pengamat saja? Apakah AI itu benar-benar bisa kita gunakan untuk kebaikan kemanusiaan atau kebaikan umat manusia? Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan dunia medis ya, dalam nanoteknologi dan genetika. Apakah kita hanya mengikuti hukum alam, ataukah kita punya tanggung jawab moral untuk menentukan tujuan penggunaannya? Yang mana nanoteknologi ini dan rekayasa genetika itu semuanya memiliki acuan-acuan yang mungkin harus kita rumuskan sehingga pada akhirnya ini bisa menentukan tujuan dari penggunaannya. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, apakah tindakan kita hanyalah serangkaian sebab akibat, atau kita bisa memberi makna dan arah pada perjalanan hidup kita, yang mana itu semua yang berkaitan dengan perjalanan hidup kita tuh apakah sudah ditentukan atau justru kita memiliki kehendak bebas, yaitu yang uh, perlu kita refleksikan gitu. Dimana Leviticus ini mengajarkan kita dua hal penting, yang mana segala hal itu memiliki sebab, tidak ada yang benar-benar acak atau random. Dan kedua, bahwa memahami sebab itu memberi kita kuasa untuk mengendalikan arah perkembangan yang terjadi hari ini, gitu. Baik di dalam ilmu, teknologi, maupun kehidupan pribadi. Jadi kalau kita beranjak pada pendekatan Leviticus gitu loh, kita masih bisa memiliki kuasa atas suatu pilihan yang ingin kita tentukan, meskipun pada akhirnya kita harus melacak dulu nih segala sesuatu itu dimulai dari suatu sebab. Nah, penyebab ini kita lacak dan kemudian setelah kita memahami sebab itu sebagai pemicu awal, kita bisa memiliki kuasa untuk mengendalikan arah yang mana menentukan masa depan manusia ataupun kita secara pribadi. Ya, ketika kita memikirkan tentang atomisme yang dirumuskan oleh maksudnya yang dirumuskan oleh Newtipos, tentang partikel terkecil yang menyusun tubuh kita, udara yang kita hirup, bahkan perangkat yang kita gunakan, uh, justru disitulah letak kebijaksanaan Newtipos gitu, bahwa segala sesuatu sekecil apapun itu memiliki makna karena dia menjadi bagian dari keseluruhan. Ya kita hidup di dunia ini tampaknya ya penuh dengan kebetulan misalnya gitu kan. Kemudian kadang kita merasa bahwa pertemuan, peristiwa, bahkan kegagalan itu merupakan sesuatu yang datang begitu saja. Tetapi Leukipos itu mengingatkan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Semuanya terjadi karena ada alasannya dan ada yang menjadi dasarnya. Sehingga sesuatu itu dapat terjadi. Sehingga kalimat ini tuh bisa kita resapi ke dalam dua hal. Pertama, secara ilmiah tuh hukum-hukum alam bekerja dengan konsisten, tidak ada yang benar-benar acak, tidak ada yang benar-benar random. Kedua, secara eksistensial, hidup manusia pun itu berjalan dengan rangkaian sebab akibat yang panjang gitu. Jadi apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari keputusan, kebiasaan, peristiwa sebelumnya.
baik yang kita pilih maupun yang berada di luar dari kendali kita sendiri. Sehingga jika segalanya ditentukan oleh hukum sebab akibat, lalu di mana nih letak kebebasan kita? Dan apakah kita hanya sekumpulan atom yang bergerak mengikuti hukum fisika? Apakah setiap langkah kita hanyalah konsekuensi dari kondisi sebelumnya, atau justru di tengah determinisme itu manusia menemukan ruang kecil untuk memberi makna, gitu kan? Sebuah makna yang melampaui sekedar gerakan mekanis dari atom itu tadi yang sudah dirumuskan dan dicetuskan oleh Leucippus. Nah, refleksi itu kita bayangkan itu akan mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih jauh gitu. Bahwa mungkin kebebasan itu bukan berarti terlepas dari sebab, tetapi kemampuan menyadari suatu sebab dan memilih bagaimana kita meresponnya. Itu yang kemudian akhirnya menghasilkan suatu kebebasan bagi manusia itu. Akhirnya kita bisa memiliki hak untuk mengambil keputusan. Jadi tidak sekedar mengikuti alur hidup secara mekanis. Nah, kita bayangkan lagi ya, bayangkan sebuah smartphone gitu. Kita mengambil contoh di awal. Kita bayangkan sebuah smartphone itu ada di tangan kita gitu. Smartphone ini kan tidak mempunyai kebebasan. Jadi setiap sentuhan kita itu akan menghasilkan reaksi yang sifatnya deterministik sesuai dengan rancangan sistem. Nah, tetapi itu kan berbeda dengan manusia gitu. Kita ya meski terdiri dari atom-atom, tetapi kita mampu untuk bertanya, merenung, bahkan meragukan hukum yang mengatur kita. Nah, itu yang seperti dibahas oleh Leucippus ya, gitu kan. Dan kesadaran inilah yang membuat diri kita itu unik, yang menjadikan diri kita itu berbeda dari smartphone gitu. Meski ya Leucippus itu mungkin melihat dunia sebagai tatanan atom yang mekanistik ya, sangat mekanis sifatnya. Tetapi warisan pemikirannya bagi kita tuh merupakan suatu acuan untuk berpikir secara rasional. Cara yang menolak menerima kebetulan sebagai jawaban akhir dan selalu mencari keteraturan di balik suatu fenomena. Dan dalam kehidupan modern, cara berpikir ini bisa menjadi suatu cerminan bagi manusia ya. Dimana saat teknologi tampak berkembang begitu cepat, kita bisa bertanya gitu, apakah semua ini memang keharusan, ataukah kita masih bisa mengarahkan arah perkembangannya gitu kan, perkembangan teknologi ini. Kemudian saat menghadapi tantangan lingkungan, gitu, krisis iklim atau ketidaksetaraan sosial, kita bisa bertanya juga gitu, apakah semua ini sekedar akibat dari hukum ekonomi politik, ataukah manusia itu bisa mengubah rantai sebab akibat menuju masa depan yang lebih adil. Kemudian ini menjadi refleksi yang lebih dalam lagi selanjutnya ketika kita melihat ke dalam diri kita gitu. Kita juga bisa menimbul ke pertanyaan, apakah keputusan-keputusan kita hanyalah hasil dari kebiasaan lama atau kita bisa mengubah pola itu dengan kesadaran yang baru yang mungkin kita dapatkan dari suatu pembelajaran ataupun dinamika hidup yang telah kita lewati. Nah, Leucippus ini meletakkan dasar bagi kita untuk mewujudkan suatu sikap yang mana kita harus menyadari hukum kausalitas sebagai kenyataan, tetapi tidak berhenti di hukum itu. Leucippus mengajarkan bahwa memahami sebab merupakan kunci untuk mengendalikan arah. Nah, refleksi ini dan pemahaman kita tentang filsafat Leucippus ini memiliki kesederhanaan, namun berdampak cukup dalam bagi manusia. Ya, meski kita hidup di dalam tatanan sebab akibat, tetapi manusia tetap punya daya untuk mengubah arah dari suatu akibat yang akan datang. Jadi setiap pilihan kecil, membaca, belajar, merawat, atau peduli itu menjadi bagian dari susunan atom kehidupan yang telah bisa membentuk masa depan. Sehingga filsafat Leucippus ini pada akhirnya bukan hanya sekedar soal atom atau void, tapi ia juga suatu ajakan untuk melihat dunia dengan keteraturan, memahami diri sebagai bagian dari alam semesta, dan pada saat yang sama menyadari tanggung jawab kita untuk membentuk masa depan.